video call. Tapi bisa belikan pensin. Okay, I'm going to start after this. Wait a minute. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Can you see my voice clearly? Hello, everyone. Can you hear my voice clearly? Suara saya apa bisa didengar dengan jelas? Bisa. Jelas ya? Okay. Okay, I'm going to start because we have only 30 minutes. Okay. Nah, before I start, hi everyone, good evening. How is life today? Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat. Okay. Last week we talked about formal and informal presentation. Nah, sebelum Miss Fira mulai, Miss Fira pengen tanya dulu. Ada yang masih ingat nggak sih? What is the difference or the differences between formal and informal presentation? Mungkin ada yang bisa jawab. Apa itu perbedaan antara formal and informal presentation? Ada yang bisa menjawab mungkin? Dari yang udah hadir di sini, ada Reza, Dwi Diki, Mai Laila, ada Yoyo. No one? Gak ada yang bisa menjawab? Okay. I will explain a little bit. Jadi kalau misalkan ada formal and informal presentation, sebenarnya yang paling pokok bedanya di mana? Selain situasinya, formal and informal presentation itu, kalau formal pasti dalam situasi yang formal kita menghadapi atasan, kita menghadapi the older people, mungkin dalam sebuah forum, dan juga bisa menghadapi misalkan sebuah international seminar, itu kita bisa pakai formal. But informal among friends, biasanya antar teman gitu kan ya. Kalau kita misalkan ngomongin project bareng-bareng, nah, biasanya informal presentation. Nah, bedanya di mana? Selain situasinya tadi, bedanya juga di language. Language yang dipakai. Kalau misalkan antar teman, presentasinya you just can say, "Hi everyone, how is life? How you doing?" Misalkan. Tapi kalau misalkan Anda dalam formal presentation, Anda lebih ke tone-nya ditata, bahasanya pun ditata, Anda lebih ke ngomongnya dengan formal greeting, good morning, good afternoon, good evening, and you can start from introducing yourself, itu kalau yang formal. Nah, dari sini, dari formal and informal, kira-kira ada yang masih bingung nggak sih? Ini termasuk formal atau informal nih, Miss? Kalau yang gini masuk informal atau formal, Miss? Ada yang bingung membedakan formal dan informal? Sementara ini yang udah hadir. Hello? Hello? Do you hear me? Ini yang ada di sini dengar saya nggak sih? Dengar, Miss. Dengar, Miss. Tapi tidak bisa menjawab atau lebih suka diam itu emas? Mumpung emas lagi mahal. Miss. Masih bingung. Oh, sudah jelas ya. Oke, kalau begitu, karena final project Anda, final project artinya praktis Anda 2 minggu lagi. Jadi presentasi Anda akan dipresentasikan 2 minggu lagi.
Nah, karena waktunya sudah kurang 2 minggu, berarti waktu Anda untuk mempersiapkan adalah sekarang ini Anda sudah sempat ngelihat e-learning belum? Kalau udah sempat lihat e-learning, Anda sudah tahu kan tugasnya apa hari ini? Tugasnya yang pertama Anda bikin row PPT. Row PPT maksudnya gimana? Ya hanya kerangka PPT-nya, bukan PPT secara detail yang akan Anda presentasikan nanti. Tapi kerangka PPT-nya, misalkan PPT slide 1 apa, slide 2 apa, slide 3 apa, slide 5 apa, dan seterusnya. Itu yang tugas Anda sekarang. Dan juga apa? Bikin pembagian tugas antar mahasiswa, antar membernya. Oke, Miss Wira punya satu pertanyaan lagi. Kalau di kampus, dalam dunia akademik, kita menyebutnya itu sebagai academic presentation atau presentasi secara akademik. Presentasi secara akademik ini biasanya kita membahas sesuatu yang akademik, sesuatu yang teori bisa, praktis bisa, tapi masih berbau akademik, ya kan? Nah, kalau academic presentation ini biasanya menurut Anda masuk ke formal atau informal? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira academic presentation ini masuk formal atau informal sih? Minggu lalu udah saya kasih video 2 orang yang presentasi, si cowok dan seorang wanita dan seorang laki-laki, seorang pria dan seorang wanita, di mana 2 orang itu berpresentasi dengan stylenya mereka sendiri. Yang satunya lebih ke santai, yang satunya lebih serius. Kira-kira yang lebih cocok di academic presentation yang mana? Si cowok ini atau si cewek ini? Cewek. Iya, yang cewek. Berarti yang cewek itu karakternya lebih ke formal atau informal? Informal. Iya, suaranya kok jauh banget ya? Suaranya siapa yang jauh banget barusan? Jainul. Iya, benar. Jadi kita kalau dalam dunia akademik, sebisa mungkin kita usahakan pakai bahasa formal, pakai formal presentation. Nah, sekarang Miss Wira akan bahas ini untuk final project Anda nanti yang akan dimulai presentasinya itu 2 minggu lagi. Jadi Anda punya waktu untuk mempersiapkan apa yang diomongin, mempersiapkan cara ngomongnya selama 2 minggu. Nah, oke. I will start it. Academic presentation, what you need to do for your final project and the assessment. Sebelum mulai, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kayaknya pada bingung yang mau ditanyain apa. Oke. Here we go. What you need to do today. Nah, kamu harus ngapain sih hari ini? Yang pertama yang harus Anda kerjakan hari ini adalah divide the roles of each presenter. Jadi Anda harus membagi tugasnya hari ini. Ya, hari inilah Anda bagi tugasnya. Misalkan Anda satu kelompok udah jelas ada berapa orang kan? Harusnya udah jelas ya, karena Miss Wira udah nyuruh bikin kelompok dari hari Sabtu kemarin kan. Miss Wira udah bilang suruh bagi kelompok. Nah, di antara anggota kelompok itu Anda silahkan langsung bagi tugas sekarang. Bagi tugas dalam artian bukan kamu bagian ngedesain PPT-nya, aku bagian moderator, kamu bagian operator. Tidak. Semua harus punya rules yang sama. Semua harus presenting. Semua harus ngomong di depan layar dan semua harus punya bagian slide. Nah, bagian slide sedikit banyaknya tergantung yang Anda bagikan. Kalau misalkan Anda anggap temannya udah desain, paling banyak perannya dalam buat paper dan seterusnya, Anda bisa mengurangi proporsinya. Misalkan yang lain 5 slide, kamu 3 slide wes, karena kamu udah banyak perannya. Tapi semua tetap harus presentasi. Tidak ada yang hanya pure operator saja, tidak ada. Yang pure moderator aja, Miss, bagian buka sama nutup, no. Tidak ada. Semua harus equal. Nah, yang kedua, selain Anda membagi tugas antar kelompoknya, yang kedua adalah make the raw PowerPoint. Jadi nanti di e-learning yang dikumpulkan adalah raw PowerPoint-nya. Raw PowerPoint yang gimana? Ya Anda nggak usah ngasih PowerPoint yang perfect. Yang penting Anda sudah tahu berapa slides yang Anda buat, isinya tentang apa, secara general.
Kalau secara spesifik atau deep Anda bisa tambahin nanti. Isira pengen tahu istilahnya brainstormmu itu bagaimana. Nah, misalkan kamu punya topik misalkan tentang nah, Anda bisa ngomong misalkan first Anda bagi beberapa topik, misalkan ada 5 topik, Miss. Yang pertama definitions fingerprints. Terus yang kedua, Miss, how the process, the fingerprint process misalkan. Atau yang ketiga misalkan how fingerprint works. Yang keempat misalkan the strength of fingerprints, and the last is the weakness of fingerprint. Sebentar. Nah, jadi itu yang harus Anda taruh di slide-nya. Nah, misalkan definisinya ada berapa slide? Oh, 1 slide. Kalau itu proses kerja fingerprint-nya ada berapa? Ada 2 slide. Nah, itu Anda buat malam ini. Ya, ada waktu tambahan sampai besok. Nggak malam ini harus selesai sih. Kalau kelas malam kan memang saya kasih waktu tambahan karena biasanya kan malam mulainya. Nah, bisa dikumpulkan sampai besok. Nah, setelah itu, sebentar saya sambil nge-meet teman-teman ya, maaf. Nah, setelah itu, setelah Anda buat setelah Anda membuat raw PowerPoint desainnya, silahkan Anda buat yang simple saja tapi impresif. Nah, kalau membuat PPT itu jangan terlalu banyak teks di dalamnya. Kenapa? Anda pasti ngantuk yang dengerin dan juga boring gitu kan ya. Jadi buat yang simple dan impresif nantinya. Nah, Anda juga hari ini tolong juga membuat raw script. Apa itu raw script? Nah, raw script itu Anda buat kayak kemarin. Kemarin itu kan script sederhana ya, cuman opening sama closing aja presentation-nya. Nah, kalau sekarang Anda buat yang opening, transisi antar slide-nya bagaimana, kalau misalkan Q&A itu seperti apa, kalau misalkan ada perpindahan slide antara satu, kedua, dua, ketiga, itu Anda buat sekarang skripnya. Nah, setelah membuat skrip tersebut, ditutup dengan closing, itu sudah cukup. Jadi malam ini, kerjaan Anda ada 2. Yang pertama, buat raw PPT untuk nanti final project. Yang kedua adalah bikin skripnya. Apa sih yang mau diomongin? Loh, Miss, kan terlalu panjang. Nggak usah ngomongin isinya. Jadi kamu nggak usah ngomongin isi PPT-mu secara detail. Misalkan ini definisinya, ya sudah kasih definisi sederhana dulu. Jangan kasih definisi yang panjang, sampelnya panjang. No, kasih yang sederhana aja. Jadi intinya aja yang kamu tulis malam ini. Nanti informasi detailnya Anda bisa tambahkan nanti. Setelah itu, make sure every presenter master the materials. Ini yang paling penting. Pastikan semuanya membaca materinya dan paham sama materinya. Nah, Anda bagiin materi kita ini, coba pelajari. Nah, teman Anda masih belum ngerti, jangan presentasi, harus mengerti semua. Kenapa? Ketika kita tidak mengerti dengan apa yang kita bawain, otomatis kita akan bingung di depan. Bingung di depan ngadepi Q&A, apalagi online, tidak ada delay-nya, gitu kan, dan direkam. Pasti kan ada bingung-bingung nervous gitu kan. Jadi pastikan Anda master materinya dulu. Anda udah mengerti, oh paling enggak mengerti lah. Misalnya ngertinya bahasa Indonesianya, Miss, enggak apa-apa. You can mix your language. Ya, yeah. At least use more English than Indonesian language. Jadi makanya jangan 70% Indonesia, 30% English, Miss. No, this is English class. Jadi Anda paling tidak pakai ya 80% lah bahasa Inggrisnya. Ketika presentasi full bahasa Inggris, nggak boleh ada bahasa Indonesianya. Ketika menjawab ada yang bingung, boleh di-mix sama bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Oke, next. Ini yang dilakuin hari ini ya. What you need to prepare before presenting. Jadi kamu bisa ngapain sih sebelum, yang harus kamu siapin apa aja sebelum presentasi. Yang pertama, make sure you have set the task of every member in your group. Jangan sampai ada alasan, Miss yang ini nggak kerja, Miss, kita nggak bisa presentasi. Ya handle, seminggu sebelum presentasi, presentasinya kita kan mulainya tanggal 7 Desember. 2 minggu lagi, 7 Desember ada mulai presentasi. Nah, semua grup harus sudah siap. Nggak ada ceritanya tanggal 7 itu, grup 1 dulu yang maju, grup 2 enggak. Semua harus sudah siap tanggal 7. Nanti yang maju dulu siapa, itu yang diundi. Nah, jadi saat online gini langsung
siapa yang muncul namanya, dia yang langsung presentasi. Jadi semua harus siap. And then the second, every member must have role responsibility in the presentation. Sudah Miss Ira jelaskan ya ini. Number 3, make sure you have a stable internet connection and laptop during the presentation. Ini yang kadang masalah di online learning, di mana kita kadang sering banget punya unstable connection. Jadi koneksinya pastikan Anda punya koneksi yang stabil. Kalau perlu kita janjian nih, Miss, kita semua satu kelas bisanya hari ini jam sekian. Oke, saya ikut Anda. Yang penting semuanya bisa ikut presentasi, semua bisa involve dalam kegiatan itu. It's okay. Ya, nggak apa-apa. Diganti harinya, Miss. Ganti hari ini kita bisa free-nya semua hari ini. Oke, nggak apa-apa. Miss Wira manut. Kalau yang praktek ini Miss Wira manut. Nah, dan pastikan punya laptop. Nggak mungkin kan kita presentasi pakai HP ya. Kalau Anda merasa itu mungkin silahkan. Tapi buat saya lebih nyaman pakai laptop. Abang, taruh. And then you must master the materials delivered. There will be a Q&A session. Nah, ini yang Miss Wira sampaikan tadi, kamu harus sudah menguasai karena ada Q&A session. Apa itu? Question and answer. Jadi nanti semua peserta yang ikut dalam online meeting itu akan mengajukan pertanyaan pada kelompok yang sedang presentasi di depan. Tapi yang perlu Anda jawab langsung pada saat itu cukup 3 pertanyaan saja, karena waktu yang terbatas. Nah, 3 pertanyaan yang Anda jawab, sisanya yang segitu banyaknya orang, itu Anda jawab secara offline, yang akan Anda upload nanti di e-learning. Nah, setelah itu, setelah Anda, poin nomornya, you must master materials, oke, sudah. Terus, the presentation will be held online. Nah, presentationnya nggak via Zoom. Kalau via Zoom seperti ini, maksimal hanya 40 menit ya. 40 menit ini mati udah, nggak bisa dihidupin lagi seharian. Jadi satu kelas punya jatah 1 hari itu 40 menit. Setelah 40 menit, dia otomatis mati. Jadi saya pakai Google Meet ya. Nanti kita pakai Google Meet, kalau bisa ketua kelasnya yang handle Google Meet-nya. Jadi saya nggak perlu nge-meet. Saya, kayak sekarang ini kan saya sambil fokus sama nge-meet new participant nih. Jadi admin juga, jadi sekali fokus ke new participant. Nah, kalau itu presentasi saya pengen fokus nilai Anda yang presentasi, jadi minta tolong nanti ketua kelasnya bikin Google Meet-nya pada tanggal 7 Desember dan pertemuan selanjutnya. Nah, paling enggak ini kita akan ada 2 atau 3 kali pertemuan untuk presentasi ini, maksimal 3 kali pertemuan untuk praktek presentasi saja. 2 atau 3 pertemuan. Nah, nanti ketua kelasnya silahkan buat terlebih dahulu dan diinformasikan Google Meet-nya itu 1 jam, minimal 1 jam sebelum dimulai. Nah, 1 jam sebelum dimulai, si presenter ini udah harus siap di room-nya masing-masing. Oke, lanjut. Wait. Oh, no. Ya. Oh ya, penilaian saya. Oke, my assessment is the group engagement. Jadi, kompak nggak sih dalam satu kelompok? Kamu lebih mendominasi, temanmu nggak ngapa-ngapain, atau semuanya ngapa-ngapain? Nah, desain PPT-nya bareng, urun ide bareng, ngerjainnya, bagi tugasnya juga adil, istilahnya dalam jawab pertanyaan Q&A juga kompak, itu namanya group engagement. Ada the PowerPoint organization. Nah, di sini bagaimana cara Anda menata PPT Anda. Jadi PPT ini kira-kira PPT-nya itu masuk nggak sih sama temanya? Selain masuk sama temanya, kira-kira pengaturannya, organization-nya ini udah benar nggak sih? Gambarnya terlalu gede, tulisannya nggak kelihatan, tulisannya terlalu gede, gambarnya kekecilan, itu termasuk PowerPoint organization. Jadi itu juga yang menjadi one of my consideration in giving you the assessment. And then the next, the mastery of materials, pastinya kemampuan Anda memahami materinya. And the speaking fluency, pastinya cara ngomong bahasa Inggris Anda akan saya nilai. Dalam artian, banyak sekali mahasiswa yang masih mispronounce. Contohnya, kata yang simple aja, about. Ya, about. I'll talk about. Nah, itu mereka lebih seringnya, sering saya menemui, itu bukan ngomongnya about. Ngomongnya pakai about, atau about, atau abot, even abot, sometimes I heard some of them say abot.
Tapi kayaknya mahasiswa yang sekarang ini pintar-pintar, nggak mungkin ngomong about atau nggak mungkin kan, nah. And then the body language meskipun di depan kamera seperti yang Miss Vira sampaikan, Anda harus tetap mimik wajahnya membantu. Jadi itu yang Miss Vira nilai. Kalau Anda mukanya flat, tidak ada ekspresi sama sekali, presentasi ya. Jadi kalau presentasi, at least Anda menunjukkan ya nggak senyum-senyum terus juga, tapi ya mimik wajahnya yang friendly sama orang yang mendengarkan. Oke, lanjut. Be careful, make a simple and impressive PowerPoint. Nah, ini poinnya. Kalau Anda bikin PowerPoint slides, Anda harus perhatikan 5 aspek ini. The text. Usahakan teks jangan terlalu kecil sampai tidak bisa sampai tidak bisa dibaca, atau bahkan teksnya ini terlalu 155 kilo. Teksnya ini terlalu kecil atau terlalu besar sehingga mendominasi layar. No. Jadi pastikan Anda pakai font size yang tepat sehingga orang itu meskipun teman Anda melihatnya lewat mobile phone, dia masih bisa melihat materi Anda dengan jelas. Itu yang paling penting. Karena kita PPT-nya kan di ruangan ya. Kalau di ruangan kita bisa kira-kira nih, wah ini jarak pandangnya bisa dengan font size misalkan 8 atau 8 terlalu kecil. Mungkin font size 14 ini udah cukup misalkan kalau dalam sebuah ruangan yang kecil, anggotanya sedikit tuh bisa pakai font size 14. Tapi kalau misalkan online seperti ini, Miss Vira saranin kalau bisa minimal 16, 18 font size-nya. Tergantung Anda space-nya berapa di sana, gitu kan ya. Nah, lanjut. Setelah itu, oh ya, yang pertama the text itu sebenarnya yang Miss Vira maksud dengan the text itu adalah jangan ngeblok, jangan copy paste informasi yang Anda punya langsung ke slide-nya. Sering kali saya melihat mahasiswa saya yang nggak saya kasih tahu awalnya, selalu saja mereka copy paste dari informasinya, dari papernya cuma tinggal di copy paste aja, 1 paragraf, 2 paragraf. No, nggak boleh seperti itu, ya. Nggak ada ceritanya kita presentasi dan semua paragraf kita masukin, itu bukan namanya PowerPoint, itu namanya power reading, power paragraf gitu ya. Nggak ada seperti itu. Yang harus kita tulis hanya intinya saja. Intinya aja, berarti cuma judul aja sama gambar, Miss. Tidak, bukan seperti itu juga. Berarti harus gimana? Informasi yang kita taruh di sana hanya informasi yang penting-penting saja. Gitu ya. Jadi bukan teks 1 paragraf, karena ini historis ya, Anda bisa menjelaskan sejarah dengan grafik bisa, dengan panel bisa, lebih gampang dimengerti malah. Nah, ketika Anda meletakkan teks banyak pada slide Anda, dan Anda juga menjelaskan, di sana juga ada gambar, orang cenderung membaca teks yang Anda sediakan sehingga cenderung tidak mendengarkan Anda. Gitu biasanya. Kalau sudah membaca, kecuali yang dibaca nggak dipahami, baru dengerin gitu kan. Kalau yang dibaca masih bisa dipahami, mereka cenderung membaca daripada ngedengerin biasanya. Oh, ada tulisan. Tapi ketika Anda menyajikan data Anda dengan graf yang unik, dengan gambar yang unik, dengan chart yang bagus, nah orang itu melihat, memperhatikan data, juga mendengarkan gitu kan. Karena di sana tidak ada teks yang berlebih. Tapi kalau Anda kasih teks yang banyak, ada gambarnya, mereka overload information. Jadi kalau bisa teksnya banyak ketika Anda menyediakan informasi yang lain. Dan number 3, the color blend. Ini yang harus Anda perhatikan. Color blend maksudnya apa? Ketika Anda menata slides, biasanya kan anak-anak suka ngedesain sendiri nih slides-nya. Warnanya itu perhatikan. Jangan terang ketemu terang. Bukan sering sih, pernah dulu angkatan-angkatan sebelumnya itu suka banget sama ada satu kelompok kayaknya suka banget sama warna terang. Jadi kuning dikombinasi sama oranye, juga ada hijaunya, ada coklatnya. Jadi ya silau kadang yang ngelihat. Hurufnya pakai warna putih, tambah nggak kelihatan gitu kan. Jadi Anda panduannya, sebenarnya di video e-learning yang udah Miss Vira share itu, Miss Vira udah taruh ada videonya native speaker yang dia ngasih beberapa ideas dalam designing PowerPoint. Itu juga bagus, bisa Anda consider. Misalkan caranya nata gambarnya bagaimana,
hurufnya bagaimana, seperti itu ada di sana. Anda bisa lihat di sana. Bentar. Nah, pastikan kalau background-nya gelap, font size-nya terang. Pastikan kalau background-nya terang, berarti font size-nya gelap. Gitu kan ya. Teori dasarnya seperti itu. Jangan sampai Anda pakai warna terang background, font size, warna color dari hurufnya juga terang. Itu mati jadinya. Susah dilihat atau dibaca. And then number 4, the appropriate image. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan dalam academic presentation, usahakan Anda jangan menaruh image atau gambar yang tidak masuk, yang tidak berhubungan dengan topik yang Anda bawain. Sering kali mahasiswa kadang memberi gambar cuman buat hiasan aja kok, Miss, biar agak lucu, ada gambarnya kartun dan sebagainya. Nggak perlu. Miss Vira ucapin lagi, nggak perlu. Kalau itu formal presentation, kecuali memang itu gambarnya memang karakter animasi Anda. Misalkan Anda dari awal ada satu karakter itu menjadi animasi Anda, boleh. Tapi kalau Anda kasih gambar lain, ganti-ganti gambarnya, ngasih emoticon, itu menurut Miss Vira perlu dihindari. Kenapa? Karena dalam formal presentation sebenarnya yang paling penting kita bawain materinya secara simple, informasinya related information, grafiknya, gambarnya semua harus yang sesuai dengan informasi tersebut, gitu ya, yang nyambung gitu. And then the chart and graphic. Nah, ini dia. Kalau Anda mau memasukkan sebuah data, ada grafik, ada chart di sana, pastikan chart sama grafiknya jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar sehingga mendominasi layar. Ini diperhatikan. Jadi tulisan dan grafiknya harus seimbang. Miss, sebenarnya cara paling gampang untuk tahu font size-nya kelihatan apa enggak? Ya silahkan Anda coba. It is the simple things. Jadi Anda coba zoom-nya, coba di HP Anda satunya, misalkan satunya di laptop, dilihat, oh udah kelihatan, udah fine, gitu kan. Untuk lebih gampangnya lagi, sebenarnya Anda buat jangan terlalu kecil intinya. Sedenganlah, istilahnya kalau di slide Anda, paling enggak kalau grafik itu bisa sepertiganya. Jadi jangan lebih kecil dari sepertiga, bisa tidak terlalu terlihat mungkin kalau lebih kecil dari sepertiga. Tergantung sih layarnya, kalau pakai laptop sih fine-fine aja, tapi kalau pakai handphone mungkin sepertiga itu udah maksimal. Minimal maksudnya, bukan maksimal. Ngomongnya suka blepot. Sorry. Oke, next. Avoid this. Nah, kalau waktu presentasi, hindari ini. 1, jangan membaca. Duh, Miss kan nggak kelihatan online, Miss. Kenapa sih kalau membaca? Ya, meskipun online itu Anda tidak kelihatan, Anda nulis catatan sepanjang laptop, Anda bukain catatan Anda, nggak kelihatan. Tapi kalau Anda baca, itu kelihatan aneh gitu kan. Sama kayak Miss Vira sekarang, presentasi di depan Anda, misalkan, Miss Vira baca, don't read, don't be confused, don't be late. No reason for canceling the presentation, and all members must actively participate in the presentation. Bisa kan ngerasain bedanya feel-nya ketika Miss Vira benar-benar nyampein info sama Miss Vira baca, beda kan? Jadi itu hindari. Jangan membaca, nyontek boleh nyontek. Anda kasih berbagai macam catatan, tapi Anda lihatnya tetap ke kamera. Jangan ngelihatin kalau tone Anda kayak orang baca. Orang baca gimana? Datar gitu kan ya kadang. Nah, Anda kan harus naik turun tergantung apa yang Anda sampaikan gitu kan. Yang kedua, don't be confused. Mungkin ada mahasiswa yang masih baru pertama kali pakai Google Meet atau pakai Zoom misalkan ya, kan karena nggak pernah jadi presenter. Nah, Miss Vira saranin untuk menghindari kebingungan pada saat hari H, terlebih dahulu Anda pakai Google Meet. Jadi sebelum hari H Anda coba dulu, gimana sih cara kerjanya Google Meet ini? Anda harus coba dulu, baru Anda tidak bingung. Don't be late. Usahakan 10 menit sebelum dimulai, misalkan mulainya jam 6 nih. Jam 6 kurang 10, Anda harus sudah siap yang mau presentasi. Gitu ya. Jadi, dari untuk telat. No reason for canceling the presentation. Nggak ada ceritanya, Miss, cancel dulu, Miss. Aku belum kelompok kita belum siap. No, belum siap, ya sudah, nggak presentasi. Jadi, semua tanggal 7. Jelek, bagus, maju aja. I will appreciate every effort that you make. Ayo. Jadi semuanya tidak boleh meng-cancel presentasinya. Loh, Miss, kalau misalkan ada
ada sesuatu yang membuat kita nggak bisa hadir, boleh nggak bisa hadir karena sesuatu yang urgent, Anda masih bisa melimpahkan giliran Anda ke teman lainnya. Selama itu masih ada teman lain yang bisa presentasi gitu kan ya, nggak apa-apa. Nah, terus all member must actively participate in the presentation. Seperti yang Miss Fira sampaikan sebelum-sebelumnya, semua harus aktif menguasai materinya dan juga harus aktif dalam bertanya. Kalau nggak tanya, ya nggak dapat poin gitu ya. Miss Fira mewajibkan semua member, semua orang yang hadir di sana untuk bertanya. Nah, kalau nggak tanya gimana, Miss? Ya, kalau nggak tanya, berarti Anda tidak dapat poin. Dan kalau tidak dapat poin, nilainya nggak maksimal. Any question? Ada pertanyaan? Oh ya, satu informasi lagi, kalau presentasi Anda nanti maksimal 20 menit. Maksimal ya, minimal berapa menit? Ya jangan 5 menit juga. Mentang-mentang maksimalnya 20 menit, minimalnya 5 menit nggak apa-apa, Miss. No, 5 menit yang mau disampaikan apa? Gitu ya. Jadi minimalnya maksimalnya 20 menit, minimalnya Miss Fira nggak nentuin, tapi jangan 5 menit juga. Nah, terus ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu setelah menit ke-20, berarti 21 ke 30 itu sesi tanya jawab. Ada 3 pertanyaan maksimal, dan sisanya nanti akan dijawab secara offline dan nanti diupload di e-learning. Any question? Ada pertanyaan? Silahkan yang mau bertanya. Jangan, sayang. Yang mau bertanya silahkan. Yang mau bertanya, silahkan. Nggak ada yang mau tanya nih? Sorry, Miss. Ke tengah jalan, Fira mau nggak ini tanya. loh ya. Sebentar. Sebentar. Pembagian kelompoknya kayak gimana? Siapa yang bertanya ini? Saya, Miss Lutfi. Maaf, Miss, belum pulang kerja. Lutfi ya? Oke, sebentar. Iya, Bu. Oke, sebentar. Lutfi yang tanya, Mas Lutfi. Pembagian kelompoknya gimana? Maksudnya pembagian kelompoknya gimana ini? Gimana sih? Miss Fira sing bingung saiki. Kan Anda yang nentukan sendiri kelompoknya. Maksudnya pembagian kelompoknya gimana ini yang gimana? Kan tahu di grup tadi ada ya materinya gitu, Miss. Materinya itu dari mana ya, Miss? Materinya dari mana ya? Anda cari sendiri. Jangan. Materinya dari mana? Materinya Anda cari, googling. Materinya misalkan materi kelompokmu siapa, Mas Lutfi? Kelompoknya Tommy ya, Bu. Miss. Temanya apa? Temanya apa? Belum dikasih tahu, Miss. Ini masih kerja. Itu ya, karena masih belum ada istilahnya. Gini, intinya Anda harus tahu temanya dulu. Kalau udah tahu temanya, cari yang berhubungan temanya di mana? Ya googling. Di internet bisa, nyari buku bisa, terserah sumbernya dari mana. Tapi sumbernya harus dicatat ya. Ingat-ingat ya, sumber untuk PowerPoint presentation-nya harus dicatat. Anda ngambil dari mana informasi tersebut? Itu harus dicatat. Ditulis di PowerPoint-nya. Kalau kita nggak tulis itu namanya plagiarism. Nggak boleh plagiat. Nah, cara baginya gimana? Ya, sekarang diomongin karena ini tugasnya. Kamu cari bagian definisi. Makanya sekarang di brainstorm dalam artian Anda bikin peta dulu. Bikin peta dulu dalam artian bikin peta ini gimana? Nah, bikin peta kita mau bahas apa aja. Misalkan aku mau bahas tentang IT development, perkembangan IT. Nah, yang mau aku bahas apa aja? 1, IT. Perkembangan dari sekarang sampai dari tahun berapa aja nih adanya ternyata IT. Yang kedua, mungkin IT jadul gimana, IT baru yang gimana, perkembangannya dalam segi apa aja. Itu kan dibagi. Nah, yang diomongin apa, harusnya diomongin sekarang. Makanya kan Miss Fira bilang, yang Miss Fira butuhkan malam ini hanya raw design sama raw PPT. Jadi Anda tahu Anda mau ngomongin apa. Otomatis Anda harus cari sumbernya dulu, informasinya. Nyarinya di mana ya? Googling banyak. Gitu Mas Lutfi, baru Anda bisa bagi tugasnya setelah tahu materinya. Makanya kan Miss Fira udah bilang kemarin, siapin sama materinya untuk Senin. Berarti Miss Fira Alap malam ini Anda sudah punya materinya. Intinya apa yang mau dibawain udah tahu nih, punya gambaran nih. Nah, gitu Mas Lutfi. Gimana?
Ya Miss, berarti nanti tanya sama teman tentang materinya kayak gimana. Saya terakhir Bu. Oke, yang lainnya? Miss, mau tanya, kalau misalnya ada kesamaan materi gimana Miss antar kelompok Miss? Nah, itu yang harus dihindari. Jadi gini, kenapa Miss Vira nyuruh kemarin ngelis kelompok dan topiknya? Karena Miss Vira nggak mau ada kelompok yang membawakan topik yang sama. Itu Miss Vira nggak mau. Jadi harus berbeda topiknya. Kenapa? Seringkali topik yang sama, ya ngapain Anda nyari topik yang sama? Satu orang nyari dibagi 2 kelompok. No. Cari yang beda. Kalau misalkan ada satu orang, Miss, ini contohnya berhubungan sama itu ya. Kalau cuma sekedar contoh berhubungan sama kelompok lain, nggak apa-apa. Tapi kalau topiknya sama plek sama kelompok lain, no. Ubah topik Anda. Mumpung masih malam ini kita desain. Kenapa Miss Vira suruh ngelis di kelompok, di grup, itu sebabnya. Miss Vira nggak mau ada topik yang tempuh atau topik yang sama. Jadi yang sama otomatis harus merubah. Yang sudah ngelis duluan, dia yang berhak dapat topik itu. Berarti yang baru mau ngelis, itu yang nggak dapat topik itu. Harus ngerubah topiknya. Gitu, Mas. Siapa itu tadi yang ngomong? Mas Reza. Mas Reza Ferdian. Oke. Sudah clear Mas Reza? Sudah ya? Ya, Miss. Oke. Yang lain mungkin? Ada pertanyaan? Mbak-mbaknya ini kok nggak ada yang bertanya ini? Kok cuma mas-masnya aja ini? Silahkan. Ayo. Waktu saya tinggal 2 menit loh. Mati sendiri nih setelah 2 menit. Silahkan tanya apa yang harus Anda kerjakan malam ini. Sudah jelas ya? Yang mau dikerjakan malam ini udah jelas ya? Itu untuk tugasnya yang tadi Miss yang diupload itu harus sudah sesuai dengan kriteria itu atau hanya kata-kata apa namanya rancangan seperti itu atau sudah bagus seperti itu Miss? Enggak yang sudah maksudnya PowerPoint-nya ta Mas? Ya kan ada saya lihat di e-learning kan ada ada draft assessment. Nah, ini ada iya, ada assignment. PPT ya. PPT Maksudnya sama itu skrip. Itu harus sesuai dengan yang tadi atau hanya ini aja, Miss? Ya, untuk PPT-nya yang raw PPT, masih bukan yang final PowerPoint slides. Jadi kalau yang PPT-nya enggak, udah malam. Jadi untuk PPT-nya itu Anda bikin yang biasa aja, nggak perlu ada animasi, nggak perlu ada gambar yang detail, nggak apa-apa. Yang jelas isinya sudah kira-kira slide 1 itu tentang definisi, kira-kira slide 2 itu tentang contoh apa misalkan. Nah, Anda kasih sedikit-sedikit, nggak usah yang sampai detail istilahnya lengkap isinya nggak perlu. Sudah cuma pengen punya gambaran secara umum, kamu mau ngomongin apa sih di PowerPoint-mu gitu loh. Oke. Itu berarti nanti dari kelompok kita ada entah dari definisi itu dirubah gitu, nggak apa-apa kan Miss? Nggak apa-apa. Tapi kan setidaknya mapping-nya kan tetap sama. Mapping-nya, istilahnya pengaturannya kan organization-nya sama gitu ya. Paling cuman mungkin kita nambahin apa, mungkin definisi nanti ditambahin lebih lengkap atau ditambahin sumber dan sebagainya. Silahkan. Baik Miss, terima kasih. Oke, anytime. Yang lainnya? Silahkan. Waktu saya kurang dari 1 menit, abis ini mati. Jadi kalau ada pertanyaan, Anda langsung tanya di grup langsung ya, dengan format tanya, spasi nama, spasi pertanyaan. Setelah itu saya akan jawab. Untuk tugas ini maksimal submission-nya besok malam, jadi Anda masih punya waktu 1 kali 24 jam untuk mengerjakan tugasnya. Thank you very much for joining, for participating in my class. See you again, insyaAllah next week ya. If you have any question, just texting me in the group, in WhatsApp group. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, telat. It's okay.